عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البيت المني الورث الساند عالم الكون والبين والزين والزاهي يسبح الآبل والمائل والطالب والغارب والواحد النادي والصامت والجامد والزاهد يضرب بها الإنسان ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أجرى بالكمين والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعظما وعرقا ولحما وجلدا والشعر مذبحا من نزل مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الحكيم الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تجل مؤثرا ومن فخري وفضلي إلى نهاية تمام هملي فلما اشتد بتكبر الهلاك وفات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك يا نبي سلام عليك
ibu-ibu semakin membludak, alhamdulillah, semakin berkah dengan khatmil Quran ini. Bapak-bapak ibu sekalian, sengaja saya berdiri di sini biar iklan madu Kanjur Rahmah juga. Bagi siapa yang ingin membeli madu nanti silakan menghubungi ke sini. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator khatmil Quran oleh Bapak Ustadz Ikhwan Marif MPD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin ikhwah fillah rahimakumullah. Wabil khusus yang kita cintai karena Allah Jalla Jalaluhu, murabina Ustaz Muhammad Fadli Mahfud mata'anallah fi kulli hayatihi wa barakatihi fi ulumi. Para pejuang tim khatmil Quran yang pada hari ini insya Allah mudah-mudahan selalu dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Suci yang senantiasa memberikan motivasi, pemuji, dan seluruh hadirin ikhwafillah rahimakumullah. Para tamu-tamu Allah yang hari ini hadir, yang ingin senantiasa dalam dirinya, dalam hatinya, dan dalam keluarganya ada cahaya Quran, sehingga Al-Quran itu senantiasa akan memberikan hidayah kebaikan kepada kita semua, baik lahir maupun batin. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, acara khatmil Quran ini perlu kita lanjutkan sampai Allah memanggil kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang senantiasa memberikan donasinya, yang selalu mengantisipasi segala kegiatan-kegiatan ini untuk kebutuhan-kebutuhannya yang insya Allah Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Sekecil apapun yang Bapak Ibu keluarkan, Allah akan balas dengan kebaikan, dan itu insya Allah bernilai si Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita menghatamkan hampir 5 juz, 5 kali hatam, insya Allah hari ini tawakufan bisa lebih dari 5, sekaligus ruahan akbar. Ngerwahin itu, orang Belanda ngerwahin. Ya mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia pada hadir di majelis ini, sehingga doa-doa yang kita sampaikan sampai kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kami mohon doanya. Mudah-mudahan para pengurus nggak bosan-bosan, selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau ngurusin yang beginian. Ya. Dan insya Allah segala bentuk keuangan akan kami catat sedemikian mungkin, setransparan mungkin. Tidak ada sepeser pun yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Semuanya tercatat rapi, ya. Apalagi bendahara kita ini dan sekretaris ini yang luar biasa lah, ya. Karena itu mohon doanya, dukungannya, semangat terus para pengurus-pengurus yang lainnya agar bisa sama-sama memakmurkan majelis khatmil Quran, dan insya Allah kita dibersamakan oleh Allah dalam hal meningkatkan semangat untuk bersahabat dengan Al-Quran. Dan terima kasih kepada guru kami ya Haji Muhammad Fadli Maskur yang selalu memberikan semangat kepada kita dalam proses perjalanan pelayanan khatmil Quran ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh para asatidz, para kiai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Haji Suranta, selamat datang Ustaz Haji Mustafa Kamal dari Bulak Pinang. Yang terhormat Bapak Ustaz Abdul Somad, yang terhormat adik saya Ustaz Zuhri, dan seluruh para asatidz dari Jemblongan, Ustaz Masri beserta rombongan, dari Bulak Timur, dari Ratu Jaya Om Rio beserta rombongan, dan seluruh para asatidz. Mohon maaf kalau ada yang kelewatan, tidak disebut nama tanpa mengurangi rasa takdim. Semoga beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RT 02, Bapak RT 01, dan wabil khusus Bapak RW 08, Bapak RW Saini, terima kasih dan mohon maaf selalu saya repotkan. Rumahnya, halamannya kepake semua, sehingga mungkin beliau merasa tidak leluasa sebagaimana biasa terkepung oleh jamaah. Pak RW mohon maaf. Seluruh para tetangga juga, Bapak Kanta, Bapak Sampini, sahabat tetangga yang mungkin dengan suara pengeras ini ada yang tidak nyaman, mohon dimaafkan. Tapi insya Allah ini semua menjadi tambah keberkahan untuk kita semua dan kampung kita. Tim Khatmul Quran, teman-teman panitia, wabil khusus ketua koordinatornya Bapak Ustaz Ikhwan, yang telah berjibaku berjuang untuk menyisihkan tenaga bahkan dananya dan pemikirannya agar acara ini terus bisa berjalan istiqomah. Kalau bahasa beliau sampai maut memisahkan kita. Semoga kapan waktu kita diwafatkan dalam keadaan cinta kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para jamaah dari beberapa kampung, baik Kampung Pulau, Rawadenok, Benda, Bulak Timur, Bulak Pinang, Rawageni, Ratu Jaya, Jemblongan, Mampang, dari Cinere, dari Pasir Putih, alhamdulillah hadir, dari Bedahan juga hadir. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah. Semoga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tanpa terkecuali semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Kapan di waktu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, telah disampaikan oleh Ketua Koordinator bahwa ini merupakan pertemuan yang ke-14. Dari awal sampai akhir Allah berikan pertolongan sehingga tanpa terasa perjalanan kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14, dan ini merupakan tawakufan karena nanti kita akan libur sejenak selama 2 bulan. Namun sejatinya ketika kita ditawakufkan, diberhentikan sejatinya agar kita semakin bisa menambah amaliyah kita, ibadah kita lebih banyak, waktu yang bisa kita gunakan, dan semoga Allah sampaikan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Sudah siap ketemu Ramadan, Bu? Sudah bawa bekalnya apa belum? Sudah siap belum bekalnya? Apa bekal Ramadan? Apa bekal Ramadan?
Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Semoga benar-benar bekalnya sudah siap dan jangan sampai salah bawa bekal. Mau kemana, bekalnya apa, jangan sampai salah. Sehingga dengan bekal yang kita miliki, yang kita persiapkan, insya Allah ini Ramadan jadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul Muhammad SAW di dalam sabdanya, ala inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab yang sudah kita lewati itu merupakan syahrullah, bulannya Allah. Sehingga di situ setiap kebaikan Allah lipat gandakan dari mulai bulan Rajab kemarin. Wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Sampai Rasulullah menyatakan, dinisbatkan kepada dirinya, bulan Sya'ban adalah bulanku. Karena keseringan orang itu bulan Sya'ban suka lupa. Mereka hanya fokus pada bulan Rajab dan bulan Ramadan, sementara Sya'bannya kadang-kala dilupakan. Sehingga di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa banyak keutamaan di bulan Sya'ban. Wa syahrul Ramadan, adapun bulan Ramadan, adapun bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatku, kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan, ala inna rajaba yutahhirul badan. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab yang sudah kita lewati itu berfungsi untuk mensucikan dosa-dosa yang bersifat badaniah. Dari kemarin kita bulan Rajab memperbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar, semoga dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sya'bana yutahhirul qalba, dan bulan Sya'ban itu berfungsi untuk mensucikan hati kita. Penyakit-penyakit yang bersarang dalam hati ini kita bersihkan. Disinilah waktu yang sangat tepat, yaitu di bulan Sya'ban. Makanya ulama menegaskan bahwa adanya bulan Rajab, adanya bulan Sya'ban ini merupakan cara untuk mempersiapkan diri agar benar-benar siap memasuki bulan suci Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini kita berfungsi untuk mensucikan hati. Bapak Ibu dirahmati Allah, Sya'ban mensucikan hati. Jadi mulai sekarang ayo kita perbaiki hati kita. Yang kemarin ada penyakit dengki, iri, hasud, sombong, riya, sum'ah, ujub, dan seterusnya, kita bareng-bareng kita bersihkan dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang tersebut sudah membersihkan dosa badaniahnya, sudah membersihkan dosa qalbi, yaitu hatinya, maka nanti dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sangat siap. Karena biasanya orang itu kalau nggak ada persiapan, Bu, kalau bulan Ramadan suka kaget-kagetan. Puasa pertama kaget, saking kagetnya dari pagi tidur nggak bangun-bangun. Saking kagetnya, Bu, puasa pertama tidur dari pagi sampai kira-kira, Bu, apaan? Tidur. Saking kagetnya, Bu, gak pernah puasa, giliran puasa dari pagi tidur, bangun-bangun zuhur, sholat bentaran, tidur lagi, bangun-bangun asar, sholat bentaran, ngabuburit, kata dia. Puasa kok begitu? Saking kagetnya. Begitu juga sholat tarawih, saking kagetnya lebay. Hari pertama budak di mana-mana. Betul. Bertahan berapa malam? Paling seminggu ya. Habis seminggu hilang separuh. Kenapa? Kaget. Tapi bagi orang yang sudah ada persiapan yang matang, sudah nggak kaget-kagetan. Puasa justru ibadahnya ditingkatkan.
Puasa justru amaliyahnya ditingkatkan, bukan kok tidur mulu. Kata yang di belakang kan tidurnya orang yang berpuasa pahala Ustaz. Maka aku belajar hadis jangan cuma satu Bu. Bagi orang yang sudah ada persiapan, tarawih dirindukan sehingga dia akan bertahan dari malam pertama sampai terakhir. Dia akan bertahan berdiri sebagai pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga diri kita Allah berikan kekuatan lahir batin, bisa mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, dan salah satu cara membersihkan hati kita, mari bersama-sama kita membaca Al-Quran. Kita niatkan supaya setiap hurufnya menjadi cahaya di dalam diri kita, membersihkan hati kita. Dan kita niatkan setiap hurufnya ada kebaikan dan pahala untuk keluarga kita. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan, dan yang wafat Allah berikan ampunan dan rahmatnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil janah. Amin ya Allah. Dicari tempat Bu panitia, tamunya dicarikan tempat. Yang masih kosong mana? Ibu-ibu panitia dicari tempatnya. Tamu jangan cari tempat sendiri, bingung dia. Di mana? Bagian belakang. Mohon maaf karena keterbatasan tempatnya. Ini dari Beci ya, Pak Haji. Baik, mari kita mulai, kita doakan bersama. Kita niatkan semoga di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini kita semuanya, ahli kubur kita semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dan kita semuanya di bulan Ramadan Allah sucikan hati kita, Allah sucikan ruh dan jiwa kita, sehingga kita menjadi kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, mendapatkan fitrah kesucian lahir batin, dan saat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijaya nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin, thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i wash shalihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولمساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم. غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
إلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح. ثم إلى حضرة الروح. ثم إلى حضرة الروح. ورسولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذريتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasin ya Allah. Allahumma hasin. Allahumma hasin ya Allah. 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 اللهم حسن مقاصدنا وحوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita mulai baca sesuai dengan Quran yang sudah dibagikan.
إلى قوم مجرمين من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فتعوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتظرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بمجنون فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أهلكناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السوء ونبئهم أن الماء كسوة كل شرب محتضر فنادى صاحبه فتعاطى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليه صيحة نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هو الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم سيدنا sahbihi ajma'in amma ba'd. Segini belum makan suara saya karena baru dikasih air. Alhamdulillah. Yang mulia Al-Fadil Al-Alama Sayyidil Kiram, guru kami Kiai Haji
Ustaz Fadli Maskur, semoga beliau selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, guru kami, ayahanda kami, Kiai Haji Sunan Abdul Rahman M.Hum, beliau ayah saya. Beliau menganggap saya anak apa kagak? Yang jelas saya menganggap dia ayah saya. Kemudian para kiai yang lain yang saya tidak sebutkan, tazim saya selalu ada kepada mereka. Semoga guru-guru kita selalu diberkahi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hamba Allah yang dirahmati. Udah jangan ngegaris mulu, saya kan ngomong. Kalau ngegaris bagaimana urusannya? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya rabbal. Waktu cuman dalam keadaan 30 menit. Saya kutip dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada sebuah riwayah daripada Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar. Beliau adalah hidup di masa zamannya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Mengatakan sebuah gandingan rasa cinta kepada kita. Ada nasihat terindah dari beliau. Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salas. Bentengnya orang mukmin untuk dijaga dari godaan syaitan itu ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Syarahnya yang dimaksud dengan benteng adalah makanul murtafi'ul ladzi yanma'ul aduwah. Tempat paling tinggi sehingga setan tidak sanggup untuk menjadikan dia masuk ke dalam orang beriman. Jadi benteng pertama orang mukmin al-masjidu hisnun, yaitu masjid sebagai benteng. Siapapun yang masuk ke dalam masjid maka dipastikan di situ ada sifat-sifat energi positif. Yang zikir mengeluarkan energi positif, yang sholat mengeluarkan energi positif, yang azan mengeluarkan energi positif, kemudian yang bersolawat mengeluarkan energi positif. Jika ada orang kumpul di masjid, di musola, lalu mengamalkan ibadah positif, 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 omikron. Maka pastikan hari ini kita dibentengi dengan masjid, maka masjid dan musola tidak pernah berubah. Update sedikit. Ketika ada orang dulu, saya lihat dalam riwayat Syekh Imam Abdul Rajak, dia menceritakan ada orang terganggu dengan suara. Abu Dzar mengatakan, datang seorang sahabat kepada Abu Dzar. Dia kalau sholat di masjid, insala rafa sautahu. Kalau sholat kedengarannya keras. Lalu indah rafa sautahu. Ketika dia berdoa, itu suaranya keras. Kemudian in qara'a rafa sautahu. Ketika dia baca Quran pun dia suaranya keras. Abu Dzar terganggu telinganya, lalu nyampe kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu di masjid kami ada orang sholat suaranya keras, ada orang baca Quran suaranya keras, ada orang doa suaranya keras. Saya terganggu. Hati-hati, jangan melototin saya dulu. Saya akan bawa ini semua menjadi konsep terindah. Karena supaya apa? Islam di akhir zaman jangan sampai seperti ranting dan daun yang kering. Ketika ada percikan api mudah terbakar. Paham maksud saya? Ketika Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, di masjid saya ada orang yang sholat suaranya keras, terganggu telinga saya. Dia pun berdoa keras, terganggu telinga saya. Dia pun baca Quran, terganggu telinga saya. Apa yang jawab Rasulullah? Da'hu fa'innahu awwahun. Biarkan Abu Dzar, dia itu adalah tukang doa. Perhatikan Bapak Ibu konteks hadis itu. Pertanyaannya, Abu Dzar terganggu lafaz-lafaznya apa suara orang itu? Jangan bintah terhadap sahabat yang begitu mulia Abu Dzar. Tidak mungkin Abu Dzar terganggu hati dan pikirannya, telinganya dengan lantunan kata-kata huruf demi huruf dari Quran. Mustahil itu. Tapi kalau terganggu dengan suara, perlu diatur.
Udah mulai melototin saya. Pakai ilmunya di balaghah itu. Harus paham. Saya ngomong demikian karena berapa banyak orang yang di akhir zaman keilmuannya dituntut untuk dewasa dan penuh dalam, tapi faktanya orang di jalanan mereka bagaikan ranting dan daun kering. Saat ada percikan api mudah untuk terbakar. Islam tidak boleh begitu. Nah, saya bukan orang partai, saya bukan orang yang sifatnya jauh dari pemerintah, tapi kebenaran saya sampaikan. Dulu di Al-Ma'mur ada orang jam 10 Ramadan, malam Ramadan, jam 10 malam ada orang nyetel speaker lalu baca Quran, lalu datang demo. Besok-besok kalian ngaji Quran nggak usah pakai mic, begitu. Yang demo orang Islam. Pertanyaan saya, orang itu ngedemo lafaznya atau suaranya? Maka terkikis hati kita, Bu, kalau ada orang Islam menyatakan bahwa suara Quran, suara azan, suara salawatan, jika huruf demi huruf dia bantah dan menolak keimanannya, haram deh. Tetapi kalau suara perlu diatur. Itulah yang disebut dengan tasamuh, toleransi beragama Islam. Islam tidak usah diajari tentang toleransi. Makanya dulu di zaman kami, ketika kami ngaji sama Kiai Zakaria, beliau murid langsung, Pak Ayah dia langsung Syekh Ahmad Pendiri Gentong. Lalu kami kemudian berlangsung, beliau mendapatkan nasihat dari Syekh Ahmad Syadibi Gentur yang memiliki anak Mama Nuh. Itu ketika mereka datang, biarkan orang-orang yang suka berdoa itu keras suaranya nggak apa-apa. Ketika entar sudah bagus suaranya, itu maka atur suara itu supaya orang-orang yang tadinya merasa bising menjadi bagian toleransi. Saya masih ingat kemarin di sini ada tasyakuran Haji Karso, ayah saya juga itu. Tahu datang apa kagaknya hari ini? Ada ya? Lalu saya mimpin tahlil berbarengan dengan saat yang bersamaan di sini ada pemilihan RT apa RW berarti. Ketika saya tahlil dikecilin suara saya. Tersinggung tidak saya. Kenapa? Toleransi. Sedang pemungutan RW. Paham Pak? Melototin saya lagi nih. Hati-hati ketika berkontribusi dalam sifat-sifat tanganmu yang hanya bisa menyebarkan persatuan menjadi hilang. Mari ajak suami istri untuk selalu bijaksana. Kenapa? Karena cinta mereka harus ada di antara persatuan. Betul ya Bu ya? Biarkan mereka perang, yang penting ganjur rahmah, tetap ngaji, ngopi dan ngopi. Amin ya Rabbal. Mau saya ikut-ikutan. Ini yang pertama, hisnun al-masjidu hisnun, maka masjid adalah tempat bentengnya. Tidak mungkin di masjid ada orang mengeluarkan energi negatif kecuali salah niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, benteng umat Islam atau orang mukmin adalah zikrullahi ta'ala hisnun, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dibagi dua. Dalam kitab Tanqihul Qaul, kitabnya yang disarah oleh Syekh Nail Al-Bantani dari Lubabul Hadis, itu ada kalimat afdalul ibad darajatan indal yaumil qiyamah zakirullah katsir. Orang yang paling utama di hari kiamat nanti di padang mahsyar adalah orang yang paling banyak zikirnya. Gitu. Zikir ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ada zikir yang sifatnya dikeraskan, ada juga zikir yang sifatnya tersembunyi. Yang zikir keras bersanad kepada Umar ibn Khattab, yang zikirnya lembut bersanad kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya zikir dibagi dua. Tapi orang banyak zikir di muka bumi ini kok tidak pernah tentram, padahal Quran mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul. Orang yang zikir pasti coba Ustaz Ikhwan tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, enak kan? Tapi kan nggak tahu hatinya la ilaha illallah, yang dipikirin janda la ilaha illallah saja, nggak nyampe pikiran dan hati. Ini Ustaz Iwan sono Meksiko
Sini mana? Maka tidak salah ketika ada orang sholat, ketika ada orang zikir, setelah zikir dia tetap maksiat. Nah, nyampe ke hati zikir. Maka dua zikir ini bersanad kepada sahabat, tidak boleh diremehkan. Makanya siapapun ada yang ngomong Abdul zikri zikrul khafiyyu, boleh. Orang tasawuf boleh ngomong begitu. Tapi banyak orang yang zikir keras pun makrifatnya nyampe. Makanya tetap zikirlah dengan keadaan dua ini. Sifat zikir itu bisa jahar, bisa khofi. Ada dahar, ada ngopi. Enak sekali urusan begitu. Makanya cintai zikir dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis Bapak Ibu, hadis yang lain, hubbul fuqara wal masakin min akhlaqil anbiya'i wa bughdul masakin wal fuqara min akhlaqil fir'aun. Siapa yang mencintai miskin dan fuqara di samping wilayahnya itu sendiri, maka termasuk akhlaknya mencintai daripada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi. Siapa yang membenci miskin dan fakir, maka dia dalam keadaan akhlaknya mengikuti Fir'aun. Saya tanya ibu-ibu, ibu mencintai fakir miskin? Ibu melototin kayak? Ibu mencintai fakir miskin? Bapak-bapak? Ah, dengerin Bu, denger. Jadi kalau besok ada janda 18 tahun, kemudian dia tidak punya apa-apa, ekonominya kurang, boleh suaminya mencintai? Saat mencintai fakir dan miskin, dia sedang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah Bu ya. Zikir ternyata ada dua, ada khofi, ada jahar. Sudah, singkat saja. Yang terakhir yang dimaksud dengan benteng adalah wa qiraatul Qur'an hisnun, orang yang Al-Quran sebagai benteng. Saya ingat dalam kitab daripada ketika Al-Imam Syafi'i ingin merasakan bagaimana hajatnya dikabul, itu ada riwayat inni tawa'arruka bi Abi Hanifah. Beliau itu selalu mengunjungi makam Imam Abu Hanifah. Wa ajibu ila qabrihi fi kulli yaum. Meskipun sanad hadis ini diremehkan, kenapa? Mustahil masa imam mengunjungi makam tiap hari. Tapi minimal kata itu sering, artinya pernah melaksanakan Imam Syafi'i berkunjung ke makam Imam Abu Hanifah. Ya, tadi situ faidah li hajatun, kalau dia punya hajat, dia baca Al-Quran, wassalatu raka'ataini, kemudian dia sholat, wajitu ila qabrihi, setelah sholat dan baca Quran, dia pergi ke makam Imam Abu Hanifah, sa'altullaha indahu hajatun, supaya dia meminta kepada Allah di depan makam Imam Abu Hanifah supaya hajatnya dikabul. Dia baca Quran juga ziarah kepada Imam Abu. Yang pertama. Yang kedua, beliau pernah juga menjenguk ziarah kepada Al-Imam Laits bin Sa'ad. Di dalam kitab Qawmu Ahli Zaidi wal Ilhad itu diceritakan beliau pernah menghatamkan di dalam itu sampingnya makam Al-Imam Laits bin Sa'ad, qara'a inda khatmatan, satu tamatan Quran, sambil ngomong kepada orang Islam di muka bumi ini, walau arju anta dumal faqal amil kazali, mudah-mudahan aku berharap di kemudian hari banyak orang yang mengamalkan terus membaca Al-Quran di samping kuburannya orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Makanya di kampung kita suka ada yang meninggal Pak, kemudian suka ada orang yang baca Al-Quran di samping. Itu amalan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah meriwayatkan dirinya terhadap berkunjung kepada Al-Imam Laits bin Sa'ad. Bacalah Quran, karena Quran tadi syafi'an di ashabi, menjadi penolong buat dirinya pada kehidupan dunia, fid dinni wad dunya wal akhir. Jadi baca Qurannya supaya enak. Tadi baca Quran, saya mesti kiai, tadi saya terus terang mojok di sono, jadi nggak ngomong di sini. Jadi tadi tahu kegiatan itu di sono aja, mojok, nggak makan kagak, minum juga kagak, di sono aja. Tapi disuruh ngopi di sono ya, alhamdulillah. Wah, makanya Wah Somad berani banget begitu nyerap begitu. Karena dia tanya warin rokok, kan saya
Mudah-mudahan 3 dari kesempatan ini belajarlah kita menjadi orang yang bijak. Makanya saya sering mengamalkan Pak contoh. Kayak kami itu dulu sampai detik ini Pak, itu beliau itu agak kurang update ya, contohnya nggak bisa main HP gitu. Ternyata dulu saya berpikir kenapa ya sampai gatek begitu kiai-kiai kami itu. Ternyata ada baiknya. Ada baik. Saya sering ngomong sama majlis-majlis kami ini ketika ngomong, Bunda, kalau nge-share makanan itu zolim. Kalau Bunda habis nge-share kagak bawain. Nge-share sate, ya bawain langsung. Kalau grupnya ada 200, bawain 200 tusuk. Gembel. Zolim yang begitu-begitu. Belum tentu orang yang melihat itu bisa dia memakannya. Hanya ngecap lidah aja. Dan jangankan makan sate, beras juga kagak ada. Betul betul ini. Memberitahukan orang lain boleh, tapi pastikan tidak semua orang ekonominya sama. Saya sering mengatakan, kiai dulu itu agak sedikit hati-hati tentang itu. Jadi mulai besok nge-share makanan boleh? Boleh. Jambu batu yang bagus itu di-share. Kemudian Bapak bawa. Berapa grupnya? Ada 200 keluarga. Ya bawain. 200 keluarga. Nah, itulah orang-orang yang tidak menzalimi dirinya kepada dirinya dan orang. 3 ini menjadikan dasar buat kita. Masjid, zikir kepada Allah, dan yang ketiga adalah wa qiraatul Quran, sering membaca Quran menjadi benteng buat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nasihat buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Tidak panjang lebar karena cuma 27 menit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid, insya Allah hilang galurnya. Yang kedua, benteng mukmin apa yang kedua? Zikrullah, zikir itu ingat kepada Allah. Apapun masalahnya di rumah, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kesulitan kita akan ditolong oleh Allah kalau kita ingat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang tidak mau ingat Allah, maka Allah mengancam, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang itu akan mendapati kehidupan yang sempit, terasa sempit. Rumah semegah itu rasanya sempit, mobil mewah, duit ada, tapi hati rasanya sempit kalau lalai kepada Allah. Yang kedua ancamannya, orang yang lalai, yang mau ingat Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta matanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk minaz zakirin wal zakirat. Amin ya rabbal alamin. Benteng yang ketiga apa? Qiraatul Quran, membaca Quran kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Jadikan Al-Quran adalah kebutuhan kita sehari-hari. Tiada hari tanpa membaca. Serius Bu, tiada hari tanpa membaca. Jangan update status mulu. Boleh update status, tapi Quran jangan dilupakan. Jadi jadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Quran tetap dibaca, sehingga benteng itu tidak akan hilang dari diri kita, dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz Edi Juwandi, semoga beliau dalam lindungan Allah, sehat walafiat, bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, snack konsumsi sudah dibagikan semua, sudah? Gak ada yang kelewatan Bu? Pegang dulu, kita doa bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 min jami'il ma'asi wa dzunub wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أكرمنا وإياهم بشرافة ختم القرآن وشرفنا وإياهم بشرافة ختم القرآن اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم اللهم اجعل القرآن لنا ولهم في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وإياهم بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل كلمة كرامة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب البركة وأبواب الاستقامة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الخير ببركة ختم القرآن العظيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران ربنا اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن جلس في هذا المجلس من أهل القرآن ومن أهل العلم والخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقدرا منيرا وحسابا يسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
الدين والدنيا والآخرة ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya, silakan.